Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar? Dalam kesempatan ini, mari kita membahas tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Kenapa materi ini saya angkat? Karena generasi Z atau generasi milenial zaman sekarang banyak siswa yang motivasinya menurun dikarenakan adanya ketergantungan HP yang amat sangat luar biasa. Pagi bangun tidur HP, mau makan HP, terus bahkan sampai ke kamar mandi pun juga HP. Tidak jarang anak milenial zaman sekarang ketika bersosialisasi pun juga membawa HP. Jadi pengaruh HP ini luar biasa, sehingga salah satunya adalah menurunnya motivasi belajar. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang meningkatkan motivasi belajar supaya para siswa bisa mengantisipasi, bisa mengerti jika motivasinya belajarnya sedang turun, mereka mempunyai niat untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Sebelum kita membahas lebih detail lagi mengenai segala sesuatunya tentang motivasi belajar, sekarang kita bahas yuk, apa sih yang dimaksud dengan pengertian motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Di sini jelas ya. Jadi pengertian lainnya, jadi motivasi belajar adalah dorongan yang bisa membuat kalian menjadi termotivasi untuk belajar, untuk meningkatkan motivasi, untuk meningkatkan prestasi, untuk meningkatkan semua hal yang lebih baik dalam hal belajar. Nah, membahas tentang dorongan yang menyebabkan motivasi belajar, dorongan itu sendiri ada dua, yaitu dorongan internal dan dorongan eksternal. Dorongan internal yaitu dorongan yang berasal dari diri siswa. Untuk dorongan eksternal yaitu dorongan yang berasal dari luar diri siswa. Sekarang kita bahas dorongan internal dulu. Dorongan internal yaitu dorongan yang berasal dari diri siswa, dari dalam diri siswa, yaitu dorongan yang muncul karena niat tujuan yang ada sendiri dalam diri siswa tanpa pengaruh, tanpa penyebab dari luar. Contohnya seperti ini. Misalkan ada seorang siswa yang nilai matematikanya jelek, dia mendapat nilai jauh di bawah KKM, misalkan 20. Dia tiba-tiba mendapat nilai 20, dia merasa malu, dia merasa gagal, dia merasa tidak bisa. Karena perasaan seperti itulah, karena dia malu, dia merasa gagal, dia menjadi tergerak untuk lebih giat dalam belajar, untuk lebih giat dalam mengerjakan tugas, untuk lebih giat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga nilai matematikanya menjadi bagus. Nah, ini merupakan contoh motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, yaitu motivasi yang memang pure murni berasal dari dalam diri siswa tanpa ada pengaruh dari luar. Perasaan pengen maju, perasaan pengen lebih bisa dari dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan dorongan internal. Lalu apa yang dimaksud dengan dorongan eksternal? Dorongan eksternal itu adalah dorongan yang berasal dari luar diri siswa. Jadi sesuatu yang mempengaruhi siswa untuk lebih semangat dalam belajar itu karena adanya pengaruh dari luar. Bisa juga karena faktor orang tua atau faktor masyarakat atau faktor teman. Misalkan seperti ini. Misalkan ada seorang siswa yang ingin sekali pengen punya HP baru. Tiba-tiba dia ngomong ke orang tuanya, kalau
siswa tersebut pengen beli HP baru. Terus orang tuanya menjawab, saya akan membelikan kamu HP baru jika nanti kamu nilai matematikanya bisa 90. Nah, karena faktor ingin mempunyai HP baru itu, akhirnya siswa tersebut belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi nilai matematikanya. Supaya apa? Supaya dia itu bisa mendapatkan HP baru. Nah, ini kan berarti faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar karena dia ingin membeli HP baru, ingin mempunyai HP baru, akhirnya dia termotivasi untuk belajar lebih giat. Nah, itu merupakan contoh dari faktor eksternal. Baik faktor internal maupun eksternal itu sah-sah saja digunakan seorang siswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Mau menggunakan motivasi internal tiba-tiba yang muncul dalam diri siswa itu juga bagus, itu juga jauh lebih bagus dan malah sangat bagus. Kalau ada faktor eksternal itu juga bagus. Yang penting gimana caranya kalian mempunyai motivasi untuk belajar. Lanjut, sekarang kita membahas apa sih ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Nah, ini kita perlu bahas karena siapa tahu kalian sudah mempunyai motivasi belajar tetapi selama ini kalian tidak menyadarinya. Jadi, ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang pertama adalah tekun. Jadi siswa yang tekun itu artinya apa? Tekun itu artinya ya rajin. Dia itu tekun belajar, mempunyai jadwal belajar yang sudah jelas, rajin mengerjakan tugas, rajin membaca buku, rajin mencari ilmu pengetahuan baru. Itu berarti anak yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Jadi selamat untuk anak-anak yang sudah merasakan ini. Jadi setiap harinya mempunyai jadwal belajar yang pasti, suka membaca, rajin mengerjakan tugas, rajin mencari ilmu-ilmu yang baru, berarti motivasi belajar kalian tinggi. Semoga siswa-siswa yang memiliki semangat motivasi yang belajar yang tinggi, masa depannya cerah, mendapat pekerjaan yang mapan di masa depan. Jadi yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah tekun. Lalu apa ciri yang kedua? Yaitu ulet. Yang kedua adalah ulet. Ulet itu sendiri adalah sikap tidak mudah putus asa, tidak gampang menyerah, tidak mudah takut dalam menghadapi suatu tantangan dan rintangan yang ada di depan mata. Ini merupakan contoh sikap yang menunjukkan motivasi belajar yang tinggi. Jadi misalkan kalian mempunyai tugas yang agak sulit dari guru, itu tidak gampang menyerah, tetapi bagaimana kalian mengupgrade diri, bisa bertanya, bisa mencari literatur yang bisa membuat kalian mengerjakan tugas tersebut. Jadi tidak gampang menyerah, saya tidak bisa, ini sulit, ini tidak bisa. Tetapi bagaimana caranya kalian itu justru malah tertantang untuk menyelesaikan suatu tugas atau suatu pengetahuan yang baru itu agar kalian bisa kuasai. Nah, ini adalah merupakan sikap yang menunjukkan ulet. Jadi siswa yang mempunyai karakter seperti ini, insya Allah kalian sudah mempunyai motivasi belajar. Lanjut, ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang ketiga adalah mempunyai minat yang tinggi. Minat di sini adalah perasaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau dorongan yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Jadi ketertarikan, kecenderungan seorang siswa terhadap sesuatu biasanya ini juga mempengaruhi motivasi belajarnya. Misalkan ada anak yang minat sekali atau suka sekali dengan kesenian. Biasanya anak yang mempunyai minat yang tinggi terhadap sesuatu hal, dia akan lebih giat, lebih rajin, dan lebih tertarik, lebih melakukan seoptimal mungkin suatu bidang itu. Karena apa? Dia suka. Jadi dia itu dengan
enjoy melakukan sesuatu perbuatan yang disukainya dengan semaksimal mungkin. Ini yang dimaksud dengan minat. Jadi siswa-siswa yang sudah mempunyai minat yang tinggi, insya Allah juga mempunyai motivasi belajar. Lanjut, ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi adalah mandiri. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Jadi mandiri ini merupakan suatu karakter yang dimiliki oleh siswa, di mana siswa mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Biasanya ciri-ciri siswa yang mempunyai sikap mandiri, dia itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi, bisa mempunyai kontrol diri yang tinggi, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Dia juga mempunyai sikap bisa mengambil keputusan. Ini yang dimaksud dengan sikap mandiri. Kemudian ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini merupakan sikap siap menanggung segala resiko atas perbuatannya sendiri. Jadi siswa yang mempunyai sikap bertanggung jawab biasanya itu melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada rasa malas. Karena apa? Dia siap dengan resiko yang ada. Jadi dalam arti dia sadar diri, kalau dia menjadi seorang pemalas, dia berarti sadar diri bisa menerima resiko nilainya jelek. Kalau dia menjadi seorang yang tekun, ulet, dia akan menjadi siswa yang mungkin berprestasi. Jadi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan biasanya ini siswa-siswa yang bertanggung jawab dia akan melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, giat, tekun, dan ulet. Lanjut, ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang terakhir yaitu adalah senang memecahkan soal-soal latihan. Ini sudah sangat jelas kenapa siswa-siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi senang memecahkan soal-soal latihan, karena untuk mengupgrade dirinya, untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi lebih baik dari sekarang. Nah, itu merupakan 6 ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Semoga di antara kalian sudah ada yang memiliki ciri-ciri ini, dan tolong dipertahankan. Tapi bagi yang belum memiliki ciri-ciri ini, mari kita tingkatkan, gitu ya. Untuk faktor selanjutnya, mari kita membahas faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Kita di sini bahas satu-satu ya. Apa sih faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar? Yang pertama yaitu adanya usaha belajar yang diawali dengan niat dan tujuan yang jelas. Ini sudah sangat jelas sekali ya, karena segala sesuatu yang tidak diawali dengan niat itu biasanya akan malas-malesan dan asal-asalan. Jadi di sini sangat jelas sekali. Jadi segala sesuatu hal pasti yang pertama adalah yang ditata adalah niatnya dulu. Niat saya pengen nilainya bagus, niat saya pengen berprestasi, niat saya pengen sukses di masa depan. Jadi niat dan tujuan kalian itu jelas. Jadi semua kegiatan, semua hal apapun itu, entah itu membahas tentang motivasi belajar, entah membahas tentang kedisiplinan, entah membahas tentang keuangan, harus diawali dengan niat dan tujuan yang jelas. Jadi di sini kalian harus mempunyai tujuannya itu apa? Tujuan kalian bersekolah itu apa? Tujuan kalian belajar itu apa? Tujuan kalian mendapatkan nilai yang bagus itu apa? Jadi ditetapkan dulu niat dan tujuan yang jelas. Jadi kalian itu tidak ngambang. Kalian itu melakukannya dengan step by step dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Gitu ya. Lanjut, faktor yang kedua yaitu adalah merencanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya. Ini sudah sangat jelas sekali. Jadi sebaiknya kalian mempunyai jadwal belajar
belajar yang jelas, jadwal yang terorganisir, sehingga bisa membantu kalian memudahkan untuk belajar. Selanjutnya yaitu berdoa untuk keberhasilan. Ini sudah sangat jelas karena kita mempunyai Tuhan. Jadi ikhtiar diiringi dengan doa, insya Allah hasilnya akan maksimal. Karena doa tanpa usaha juga sia-sia. Usaha tanpa doa itu merupakan hal yang sangat sombong sekali kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Untuk faktor selanjutnya yaitu mau menerima masukan dari orang lain. Karena apa? Kalau kita tidak mau menerima masukan dari orang lain, kita ini merupakan orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi menerima masukan dari orang lain yang kita anggap lebih mampu, lebih bisa, dan ilmunya di atas kita, gitu ya. Untuk faktor yang kelima yaitu memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Jadi kenapa kalian harus memahami norma-norma belajar yang baik? Supaya belajar kalian itu lebih efektif, lebih enak, lebih tertata, sehingga kalian itu nanti jika belajar itu tidak menjadi beban. Untuk faktor-faktor yang keenam yaitu mempunyai rencana masa depan. Ini sudah jelas. Kalian sebagai generasi remaja yang nantinya menginjak dewasa harus mempunyai rencana sedini mungkin. Saya harus memperbaiki niat, saya harus memperbaiki tujuan yang jelas, saya harus belajar dengan tekun supaya apa? Rencana masa depannya itu tercapai. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Semoga yang mendengarkan video ini semuanya sukses dan mapan di masa depan. Amin. Nah, itu tadi faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi dalam pertemuan ini kita sudah membahas tentang pengertian motivasi belajar, ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi mungkin materi-materi yang saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga kedepannya kalian menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Cukup sekian, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam sukses.